Tapak-tapak jejak Gajah Mada, karya Arif Sujana. Selamat mendengarkan. Tuanku Baginda Raja Jayakatwang telah berkenan mempercayakan prasasti ini kepada hamba untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, berkata utusan Raja Kediri itu sambil menyerahkan sebuah prasasti kepada Raden Wijaya. Aku terima prasasti ini sebagai bukti rasa terima kasihku kepada tuanmu. Akan kuserahkan Senapati Janan Pekik untuk kamu bawa kembali ke kota Raja Kediri bersama guru dan 2 orang kawannya, berkata Raden Wijaya kepada utusan Raja Kediri itu. Terlihat Raden Wijaya memerintahkan seorang prajurit membawa tawanan mereka, Senapati Janan Pekik bersama guru dan 2 orang kawannya. Maka tidak lama berselang, terlihat beberapa prajurit sudah membawa Senapati Janan Pekik bersama guru dan 2 kawannya. Mari kita rayakan hari perpisahan kita, berkata Raden Jaya Wijaya yang meminta Senapati Janan Pekik bersama guru dan 2 orang kawannya duduk bersama dalam satu perjamuan. Demikianlah mereka menikmati perjamuan siang itu, tidak lagi seperti 2 kubu yang berbeda, tapi layaknya sebuah keluarga yang satu penuh persaudaraan. Kami datang lewat jalur air, berkata utusan Raja Kediri ketika menyampaikan maksud hatinya untuk pamit diri kembali ke kota Raja Kediri. Terima kasih telah memperlakukan kami dengan baik selama ini, berkata Senapati Janan Pekik sambil merangkapkan kedua tangannya penuh rasa hormat kepada Raden Wijaya dan beberapa prajurit yang terlihat mengantar keberangkatan rombongan utusan Raja Kediri di depan barak mereka. Terlihat mata Raden Wijaya terus mengiringi rombongan utusan Raja Kediri itu yang berjalan semakin jauh menuju Muara Kalimas, di mana perahu mereka telah menunggu untuk membawa mereka kembali ke kota Raja Kediri lewat jalur air sebagaimana mereka datang. Matahari telah bergeser ke barat bersama awan putih memenuhi langit biru, mengantar rombongan utusan Raja Kediri itu menuju Muara Kalimas di ujung tatap mata Raden Wijaya yang masih berdiri di depan baraknya. Pada suatu saat aku akan meminta lebih, meminta semua yang telah terampas, berkata Raden Wijaya kepada dirinya sendiri sambil menggenggam erat-erat prasasti di tangannya. Saat itu langit di atas tanah Ujung Galuh telah dipenuhi warna bening senja. Terlihat beberapa prajurit bergerombol di berbagai tempat tengah beristirahat setelah sepanjang hari bekerja membangun benteng mereka sendiri. Sebuah tempat yang akan jauh lebih nyaman dibandingkan barak-barak sementara mereka. Singgahlah kalian di Pulau Wangi-Wangi. Kabarkan kepada keluargaku pada saat ini kami sudah punya tempat yang aman di tanah Ujung Galuh, berkata Raden Wijaya kepada seorang perwira prajurit yang akan memimpin sebuah pelayaran dagangnya menuju Tanah Gurun yang akan bertolak besok pagi dari Bandar Ujung Galuh. Pesan tuanku akan kami sampaikan, berkata perwira itu penuh hormat sambil berpamit diri setelah menerima beberapa pesan lainnya dari Raden Wijaya. Bila saja tidak ada keperluan di Bali Dewipa, mungkin aku akan ikut berlayar dengan mereka singgah di Pulau Wangi-Wangi, berkata Mesa Amping kepada Raden Wijaya ketika perwira itu meninggalkan barak prajurit. Aku berharap dapat berkumpul kembali, berkata Raden Wijaya jauh melangkah dengan mereka. Di saat musim angin barat daya nanti, aku berharap mereka akan ikut serta pulang bersama Jung Singasari yang kembali dari Tanah Gurun. Tentunya kita sudah dapat memberikan mereka sebuah naungan yang layak, sebuah pesanggerahan yang tenang dan indah karya Sang Empu Sejati, berkata Mesa Amping sambil melirik ke arah Ki Sandikala yang telah membuat sebuah bagan kasar di atas sebuah lontar, sebuah gambar yang begitu indah seperti nyata di atas tanah hutan Majah. Besok Ki Sandikala akan berangkat ke Lamajang, berkata Raden Wijaya kepada Ki Sandikala meyakinkan kembali meski sudah didengar langsung dari Ki Sandikala beberapa waktu yang lalu ketika dalam perjalanan pulang dari hutan Majah tadi siang. Benar, sudah lama hamba meninggalkan sanak keluarga di Lamajang,
Berkata Ki Sandikala penuh senyum. "Kapan kamu akan bertolak ke Bali Dwipa?" bertanya Raden Wijaya kepada Maesa Amping, sepertinya merasa berat ditinggalkan oleh dua orang yang selama ini menemaninya seperti sebuah keluarga di saat dirinya seperti terasing, jatuh patah arang, tidak punya pegangan arah. Merekalah yang telah membangun, mengangkatnya berdiri tegak kembali, menghadapi kepahitan dan getir kekalahan Singasari sebagai jalan takdir yang harus diterimanya sebagai sebuah tantangan, sebuah perjuangan. "Ada sebuah perahu dagang yang akan bertolak ke Bali Dwipa besok lusa," berkata Maesa Amping. "Aku akan cepat datang kembali dengan 100 orang cantrik pamecutan, sebagaimana yang kujanjikan," berkata kembali Maesa Amping yang dapat membaca perasaan Raden Wijaya saat itu. Maka ketika malam datang mewarnai wajah langit di atas tanah ujung Galuh, suasana di barak prajurit yang sederhana itu telah berubah menjadi sebuah malam perpisahan. Dengan sangat berat hati, mereka harus melepas Ki Sandikala pergi ke Lamajang seorang diri. Dan malam itu lengkung langit di atas tanah ujung Galuh begitu sepi dari kerlap-kerlip cahaya bintang. Mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Hujan gerimis telah turun sepanjang malam, membasahi tanah dan rerumputan di atas tanah ujung Galuh. Gerimis baru reda saat menjelang fajar tiba. Sisa-sisa genangan air masih terlihat merata di setiap tanah legok, hampir di setiap jalan yang biasa banyak dilalui orang, terutama jalan menuju ke arah bandar pelabuhan ujung Galuh. Gerimis yang turun sepanjang malam itu telah membuat udara pagi itu terasa begitu menyegarkan. Wajah cerah terlihat di atas sebuah perahu bercadik yang tengah merenggang menjauhi sebuah dermaga kayu bersama beberapa orang yang melambaikan tangannya di atas dermaga. "Selamat jalan sahabat," berkata Maesa Amping dari atas dermaga kayu melambaikan tangannya kepada Ki Sandikala di atas perahunya. Terlihat Ki Sandikala dengan senyum cerahnya membalas semua lambaian tangan itu. Dua orang prajurit Singasari yang mengantarnya ikut juga melambaikan tangannya. Perahu bercadik dan bertiang layar tunggal itu terus merenggang menjauhi tepi pantai. Ki Sandikala masih terus memandang ke arah dermaga kayu yang semakin menjauh. Wajah-wajah ceria di atas dermaga kayu itu akhirnya semakin samar, seperti bayang-bayang yang berbaris di antara ujung geladak jung perahu layar yang bergoyang dihempas ombak laut pagi. Perahu Ki Sandikala yang dikayuh oleh dua orang prajurit yang mengantarnya terus melaju menyusuri tepian pantai timur Jawa Dwipa. Laut Selat Madura begitu tenang, seperti sebuah danau biru yang luas. Di sebelah kanan Ki Sandikala terbentang hutan hijau Jawa Dwipa. Di perjalanan pelayarannya itu kadang bertemu dengan beberapa nelayan yang telah menanamkan sauhnya tidak jauh dari bibir pantai. Seperti saudara yang lama yang tidak berjumpa, mereka melambaikan tangannya ke arah perahu Ki Sandikala. Begitulah kehidupan dan keramahan suasana para nelayan di tengah laut. Ki Sandikala semasa mudanya banyak sekali mengunjungi berbagai tempat. Perjalanan laut kali ini bukan pengalaman pertamanya, dan Ki Sandikala sangat mengenal beberapa tempat pantai sepanjang perjalanannya, seperti mengenal bentuk regol halaman rumah tetangganya. "Kita beristirahat di Pantai Penyu," berkata Ki Sandikala ketika matahari telah hampir berdiri di puncaknya. Dua orang prajurit Singasari itu terlihat tengah mengayuh dayungnya menuju sebuah bibir pantai yang landai. Bertiga mereka menarik dan mendorong perahu hingga jauh ke pasir putih yang hangat terbakar cahaya matahari di siang hari itu. "Kita berteduh di bawah batu gua cadas itu. Ada banyak air tawar keluar dari celah-celah batu," berkata Ki Sandikala sambil menunjukkan ke arah Bukit Cadas. Di depan mereka seperti raksasa hitam menjaga pantai laut. Sangat teduh berada di antara lekuk-lekuk besar menyerupai goa di kaki Bukit Cadas itu.
Seperti yang dikatakan oleh Ki Sandikala, mereka menemui banyak air tawar yang keluar dari celah-celah batu cadas di sekitar mereka. "Kita berteduh di sini menunggu hingga matahari melintas ke barat," berkata Ki Sandikala. Akhirnya, ketika matahari telah melintas tergelincir ke arah barat, mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka. Ketika angin bertiup cukup kencang ke arah timur, mereka segera membuka ikatan layar dan perahu bercadik itu telah melaju terbawa angin. Warna mega langit di atas kepala mereka terlihat semakin buram bersama suramnya cahaya matahari yang semakin meredup, mengendap menuruni kaki lengkung langit di atas bumi. Warna mega langit di atas kepala mereka terlihat semakin buram bersama suramnya cahaya matahari yang semakin meredup, mengendap menuruni kaki lengkung langit di barat bumi. Angin pun semakin kencang mengembangkan layar perahu, membuat bunyi tiang layar berderik beradu dengan kayu sumbu pengait pengendali arah. "Gulung layar, kita telah hampir sampai," berkata Ki Sandikala sambil menunjuk ke arah sebuah tanjung daratan yang menjorok ke laut. Dua orang prajurit itu pun telah mengarahkan perahunya ke arah yang ditunjuk oleh Ki Sandikala. "Aku sudah sampai di pagar rumahku sendiri," berkata Ki Sandikala ketika perahu sudah merapat di sebuah daratan. Terlihat Ki Sandikala telah melompat dari atas perahu diikuti oleh salah seorang prajurit yang mengantarnya sambil membawa ikatan tali. Seorang prajurit lainnya ikut melompat belakangan di saat kawannya telah mengikat tali perahu di sebuah tonggak kayu yang ada. Di hadapan mereka adalah sebuah perkampungan nelayan. Namun mereka tidak mendekati kampung nelayan itu, hanya berhenti di sebuah gubuk yang sepertinya sudah begitu lama tidak dihuni lagi oleh pemiliknya. Masih ada balai bambu, meski beberapa helai sudah banyak yang terlepas. "Tidak begitu jauh dari perkampungan nelayan ini adalah Padepokan Teratai Putih, pimpinan adikku. Apakah kalian mau ikut bersamaku?" berkata Ki Sandikala menawarkan kedua prajurit Singasari itu singgah beristirahat di padepokan adiknya. "Biarlah kami beristirahat di gubuk ini, menunggu bulan tepat di atas langit kepala. Saat itu kami sudah turun ke laut lagi, kembali ke Bandar Ujung Galuh," berkata seorang prajurit kepada Ki Sandikala. "Baiklah, perjalananku dari sini ke padepokanku sendiri hanya 1 malam perjalanan berkuda. Namun aku akan singgah di padepokan adikku," berkata Ki Sandikala yang dengan sangat berat hati harus meninggalkan dua orang prajurit itu beristirahat sejenak di gubuk tua itu. "Salam untuk keluarga di Lamajang," berkata salah seorang prajurit itu ketika Ki Sandikala sudah melangkah 3-4 langkah dari mereka. Mendengar ucapan itu terlihat Ki Sandikala berhenti dan membalikkan badannya ke arah dua orang prajurit itu. "Sampai berjumpa kembali di tanah Ujung Galuh," berkata Ki Sandikala sambil mengangkat kedua tangannya yang dibalas pula dengan lambaian tangan kedua prajurit itu. Kedua prajurit itu akhirnya masih melihat Ki Sandikala yang menghilang di perkampungan nelayan. Ki Sandikala telah memasuki perkampungan nelayan, berjalan di antara gubuk-gubuk sederhana. Beberapa orang masih terlihat berbincang di salah satu balai bambu di depan rumah mereka. Sekilas saja mereka memandang ke arah Ki Sandikala yang tengah melangkah. Saat itu Ki Sandikala tidak mengenakan dasar hitamnya, hanya berpakaian sebagaimana pengembara biasa. Akhirnya Ki Sandikala telah berada di ujung perkampungan nelayan. Di hadapannya terlihat padang perdu yang telah menyembunyikan cahaya matahari sore di belakang semak dan daun yang cukup pepat menutup jalan. Namun masih ada jalan setapak membawa siapapun yang berjalan di padang perdu itu tidak terhalang langkahnya dari semak-semak berduri. Ki Sandikala terus melangkahkan kakinya menyusuri jalan setapak yang membelah padang perdu itu. Ki
Kisandikala seperti terlempar dalam dunia keterasingan, dunia kesendirian. Terlihat Kisandikala tersenyum sendiri melihat keberadaan dirinya. Apa yang kamu harapkan, wahai Sandikala, dalam pengabdianmu ini? Bukankah kamu sudah mendapatkan tempat tertinggi di antara kaummu, tempat terhormat sebagai seorang pemimpin agung sebuah persekutuan puluhan padepokan teratai putih yang tersebar di Jawa Dwipa dan Bali Dwipa? Harusnya hari ini kamu sedang menikmati angin senja depan pendopomu dalam pelayanan dan kehormatan para cantrikmu, berkata diri Kisandikala yang selalu melihat dan memandang apapun atas hitungan untung rugi, penuh prasangka dan curiga, dan selalu mencari sisi kebanggaan dan kehormatan dalam segala awal dan akhir sebuah perbuatan. Langkahku adalah jalan takdirku, siwa menuntunku dalam bakti. Inilah kodrat penghambaanku sebagaimana datukku Empu Barada mengabdikan dirinya kepada Airlangga, membangun cahaya kemilau kerajaan kahuripan yang besar, berkata sisi lain di dalam diri Kisandikala sebagai suara hati nuraninya. Terlihat Kisandikala masih tersenyum sendiri sambil menyusuri jalan setapak di padang perdu itu. Dibiarkan suara-suara di dalam dirinya saling berbantah, saling memberikan kebenarannya. Namun Kisandikala hanya mengikuti hati nuraninya, sebagaimana langkah kakinya mengikuti jalan setapak, jalan arah satu yang tidak akan menyesatkan dan akan membawanya keluar dari padang perdu. Akhirnya Kisandikala memang sudah berada di ujung padang perdu, berhadapan dengan hamparan sawah yang luas berpetak-petak. Beberapa sawah terlihat sudah mulai dibajak, sementara hanya sebagian kecil saja yang masih terlihat penuh sisa bakaran dami hasil panen sebelumnya. Ternyata Kisandikala telah memasuki persawahan di saat musim tanam tiba. Maka Kisandikala memandang padukuhan-padukuhan seperti pulau-pulau hijau yang menyembul di permukaan laut hijau hamparan persawahan. Langit senja telah menyelimuti segenap arah pemandangan di antara langkah kaki Kisandikala yang berjalan di atas galangan sawah. Mata Kisandikala memandang ke arah pulau gerumbul hitam yang masih jauh dari langkahnya. Akhirnya langkah Kisandikala telah mendekati pulau gerumbul hitam itu, yang semakin dekat semakin jelas bahwa gerumbul hitam itu adalah beberapa pohon kayu, pohon randu, pohon suren, dan beberapa pohon kelapa yang tumbuh mengelilingi sebuah padepokan yang cukup besar. Padepokan teratai putih pimpinan adik kandungnya di Pajarakan. Keselamatan dan kesejahteraan semoga memenuhi dirimu, berkata Kisandikala ketika bertemu dengan seorang cantrik di depan regol gerbang padepokan itu. Gusti yang Maha Agung selalu ada bersama kita. Apakah mata ini tidak salah melihat? Bukankah Tuan adalah Empu Nambi adanya? Berkata seorang cantrik yang mengenal Kisandikala, namun sangsi melihat pakaian Kisandikala yang mirip sebagai seorang pengembara biasa. Kisandikala tersenyum kepada cantrik itu yang ternyata sudah mengenalnya. Sudah lama sejak keberadaannya di Bali Dwipa bersama Maesa Amping, nama aslinya tidak pernah didengar lagi. Dan saat itu seorang cantrik telah menyebut nama aslinya, Empu Nambi. Silahkan langsung naik ke pendopo. Aku akan menyampaikan kedatangan Empu Nambi kepada guru ketua, berkata cantrik itu yang melangkah lebar menuju ke arah pintu samping butulan. Ketika Kisandikala sudah berada di tangga terakhir pendopo, seorang lelaki yang bertubuh kokoh dan tegap berjubah hitam telah datang dari arah Pringgitan menyambut kedatangan Kisandikala. Kakang Nambi, berkata lelaki itu menyebut Kisandikala. Semoga keselamatan dan kesejahteraan memenuhi dirimu, wahai saudaraku.
berkata Ki Sandikala sambil memeluk erat adik kandungnya sendiri. "Kami baru saja ada rencana untuk menemui Kakang Nambi," berkata Ki Tumbi, nama adik Ki Sandikala itu. "Menemuiku? Apakah begitu pentingnya kah?" bertanya Ki Sandikala yang langsung berpikir pasti ada sesuatu yang penting untuk dikabarkan kepadanya. "Nanti saja akan kuceritakan, Kakang masih baru sampai. Nanti setelah Kakang sudah cukup beristirahat di sini, baru akan kuceritakan semuanya. Silahkan Kakang bersih-bersih dulu dan berganti pakaian," berkata Ki Tumbi sambil tersenyum memandang pakaian yang dikenakan Ki Sandikala yang sangat begitu sederhana. Terlihat Ki Sandikala menarik napasnya dalam-dalam. Dari bibirnya terukir sebuah senyuman penuh rasa pengertian. Namun sebagai seorang yang punya panggaraita yang sangat halus, sudah dapat menduga bahwa yang akan dikabarkan oleh adiknya itu pasti sebuah berita yang sangat penting dan sangat menegangkan dirinya. Itulah sebabnya dirinya tidak langsung ke padepokannya di Lamajang, tapi mengikuti hati nuraninya untuk singgah di padepokan adiknya. Ki Sandikala telah bersih-bersih diri, juga telah berganti dengan pakaian daster hitamnya sebagaimana biasa dikenakan oleh semua pimpinan padepokan Teratai Putih. Ki Sandikala dengan pakaian kebesarannya itu terlihat lebih gagah dan berwibawa. Namun mata dan senyum bibirnya itu seperti besi magnet, membuat setiap orang merasa tentram bersamanya. Ki Sandikala masih mencoba menahan perasaannya untuk tidak bertanya tentang berita dari adiknya yang diyakini begitu sangat pentingnya, sambil menyelesaikan jamuan makan malamnya di pendopo padepokan adiknya itu. Ki Sandikala dengan sabar tidak segera memburu adiknya dengan pertanyaan meski sudah menyelesaikan hidangan penjamuannya. Dicoba meredam perasaan hatinya dengan beberapa cerita mengenai keberadaan dirinya setelah berpisah di Bali Dwipa. "Aku berharap Kakang Nambi tidak menjadi cemas, karena berita yang akan kusampaikan adalah tentang padepokan Kakang sendiri di Lamajang," berkata Ki Tumbi sambil mencoba memberi kesempatan kepada Ki Sandikala untuk mempersiapkan ketahanan dirinya mendengar berita tentang padepokannya di Lamajang. "Aku sudah siap apapun yang akan kamu sampaikan," berkata Ki Sandikala sudah dapat menguasai dirinya. "Paman Narada datang bersama prajurit Kediri ke padepokan Kakang," berkata Ki Tumbi sambil melihat dan memperhatikan kesan di wajah saudaranya itu. Dilihatnya tidak ada perubahan di wajah Ki Sandikala, hanya sedikit terkejut. Nama Paman Narada sudah lama tidak didengar lagi semenjak terjadi sebuah pertengkaran antara ayahnya dan pamannya itu. Kabar kedatangan pamannya itulah yang membuat dirinya sedikit terkejut. "Aku datang selisih 2 hari di saat kedatangan Paman Narada dan para prajurit Singasari. Aku hanya mendengar kabar dari 2 orang putramu bahwa Paman Narada telah memporak-porandakan semua tempat. Sebagai pelampiasan rasa kesalnya tidak mendapatkan apa yang dicarinya," berkata Ki Tumbi sambil terus memperhatikan wajah saudaranya yang ternyata Ki Sandikala tidak dapat lagi menahan ketegangannya. Tapi Ki Sandikala tidak langsung menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya kepada adiknya. Sebuah bayangan pikiran yang membuatnya tidak akan menahan gejolak rasa penuh kecemasan yang sangat. Pikiran dan perasaan Ki Sandikala seperti terbang jauh ke belakang di sebuah waktu yang cukup lama, ketika tanpa disadarinya di sebuah malam melihat ayah dan pamannya keluar dari padepokan. Ki Sandikala yang masih berumur belasan tahun itu sepertinya terusik rasa keingintahuannya. Apa yang akan dilakukan ayah dan pamannya itu di tengah malam buta itu? Ki Sandikala dengan diam-diam mengikutinya hingga sampai di sebuah gubuk tidak jauh dari padepokannya. Ki Sandikala masih ingat saat itu meski suasana malam yang remang dapat melihat wajah ayahnya yang begitu murka penuh kemarahan, namun masih tetap menahan perasaan hatinya.
"Narada," berkata ayahnya itu kepada pamannya, "terpaksa aku turuti keinginanmu. Aku akan siap pergi menyerahkan kepemimpinanku kepadamu bila saja kamu dapat mengalahkanku. Namun kuingatkan kepadamu sekali lagi, buanglah cita-cita gila dalam pikiranmu untuk melakukan sebuah pemberontakan kepada kekuasaan Singosari." Berkata ayahnya yang terlihat berharap pamannya masih dapat terakhir kalinya untuk menerima nasihatnya. Namun terlihat ayahnya menggeleng-gelengkan kepalanya, merasa pamannya memang sudah tidak dapat dinasihatinya, terutama ketika pamannya dengan suara lantang mengatakan bahwa ayahnya adalah orang yang terbodoh di dunia. "Kakang adalah orang terbodoh di dunia. Kakang telah mempunyai kekuatan yang tidak terhingga sebagai pemimpin agung persekutuan Padepokan Teratai Putih yang terbentang antara Jawa Dwipa dan Bali Dwipa. Di dalam diri kita mengalir darah air langga dan Eyang Putri Dewi Kilisuci, dan kita telah mewarisi wahyu keraton, sebuah keris pusaka simbol kekuasaan para raja, keris naga sasra," berkata pamannya dengan suara lantang. Hanya sampai di situ bayangan lamunan Ki Sandikala berhenti, terutama ketika mendengar lanjutan cerita adiknya Ki Tumbi. "Mereka mencari pusaka leluhur kita, keris naga sasra." Mendengar adiknya menyebut sebuah keris pusaka naga sasra, terlintas seketika sebuah bayangan mengisi benak pikiran Ki Sandikala. Sebuah kenangan bersama ayahnya ketika dirinya telah menyelesaikan sebuah laku. Ayahnya mengajaknya masuk ke dalam biliknya. Ternyata ayahnya telah memperlihatkan sebuah keris pusaka miliknya. Sebuah keris yang begitu indah yang pertama kali dilihatnya. Sebuah keris yang berukir kepala naga di badannya dipenuhi dengan sisik emas. "Kakekmu telah memberikan kepadaku untuk menjaganya. Hari ini kuberikan kepadamu juga hanya untuk menjaganya. Keris ini hanya sebuah wujud semu, hanya sebuah amsal agar kita sampai kepada hakikat yang sebenarnya. Penangkapan itulah yang ingin disampaikan oleh pencipta keris ini, kakek buyut kita, Empu Barada. Hari ini sengaja kuwariskan pusaka keris ini kepadamu, karena aku telah dapat meyakini bahwa sebenarnya kamu telah memiliki hakikat jiwa keris ini. Jiwa seorang raja adil yang bersemayam di dalam dirimu. Itulah sebabnya kuwarisi pusaka keris ini hanya untuk menjaganya, bukan untuk memilikinya," berkata ayah Ki Sandikala sambil memandang Ki Sandikala penuh senyum kebahagiaan. Wajah seorang ayah yang telah merasa dapat menuntun putranya ke pintu gerbang pengembaraan batin yang penuh dengan cahaya di dalamnya. Lamunan di dalam benak Ki Sandikala telah buyar menghilang ketika mendengar adiknya bertanya, "Kakang telah menyimpan pusaka keris itu di sebuah tempat rahasia," berkata adiknya yang dijawab Ki Sandikala dengan anggukan kepala perlahan. "Di sebuah tempat tersembunyi," berkata Ki Sandikala. "Aku yakin Kakang sudah tidak sabar untuk kembali ke Lamajang setelah mendengar cerita ini. Masalah keadaan Padepokan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak terjadi kekerasan apapun yang dilakukan oleh Paman Narada dan para prajurit kepada penghuni Padepokan. Jadi aku berharap Kakang dapat beristirahat di Padepokanku semalam ini," berkata Ki Tumbi yang juga memiliki senyum dan mata yang sama seperti Ki Sandikala. Ki Tumbi memang sangat pandai membaca perasaan seseorang. Dilihatnya ketegangan dan rasa khawatir di wajah Ki Sandikala telah berkurang, terutama ketika dikatakan bahwa tidak terjadi kekerasan apapun dalam peristiwa itu. Dua kakak beradik itu akhirnya berbincang tentang banyak hal, tentu keberadaan selama perpisahan di antara mereka. Dan sebagaimana seorang saudara yang telah lama tidak berjumpa, cerita mereka pasti mengalir ke masa-masa kebersamaan mereka, tentang sebuah peristiwa yang berkesan, kenakalan-kenakalan mereka, juga tentang kawan-kawan lama mereka. Mereka juga banyak berbincang tentang suasana yang masih memanas, suasana pertikaian keluarga istana yang terpecah. Dalam kesempatan itulah Ki Sandikala menyampaikan beberapa pandangan dan pendiriannya.
takdir ternyata telah membawa diriku berputar, menemui masa kehidupan masa silam. Putaran waktu yang sama saat datuk kita Empu Barada memenuhi takdirnya, berpihak kepada air langga menyatukan bumi Jawa Dwipa. Penuh rasa syukur ku jalani takdirku menyatukan kembali daha dan kahuripan yang terpecah. Berkata Ki Sandikala sambil memandang pekat malam di atas halaman padepokan. Seandainya Paman Narada tidak digelapkan oleh ketamakan dunianya, pasti saat ini kita berada di tempat yang sama. Berkata Ki Tumbi yang menyesali sikap hidup pamannya. Mata Ki Sandikala masih jatuh di atas kegelapan halaman padepokan. Terlihat bibirnya tersenyum getir, membayangkan sikap dan perbuatan pamannya yang sudah jauh berpaling dari tuntunan hidup dan ajaran mereka. Paman Narada mengabdi untuk dirinya sendiri, sementara kita mengabdi kepada yang telah memberikan hidup kita di kehidupan ini. Paman Narada berjuang untuk mencari takdirnya, sementara kita berjuang di atas takdir kita sendiri. Berkata Ki Sandikala seperti kepada dirinya sendiri. Pengabdian kita kepada Yang Maha Hidup mengantarkan diri kita kepada jalan kemerdekaan, sementara pengabdian pada sang angkara nafsu mengantar diri kita ke dalam jurang siksa penghambaan budak dunia sepanjang masa. Berkata Ki Tumbi menyambung perkataan Ki Sandikala. Berbahagialah wahai saudaraku yang telah melepaskan kastra Brahmanamu, sebab kasta tertinggi bukanlah seorang pertapa suci yang menikmati keindahan suasana hatinya. Kasta tertinggi adalah manusia yang merdeka, mengabdikan dirinya kepada Yang Maha Hidup dalam segala keadaan, dimanapun kita berada. Sebagai petani, sebagai pedagang, atau sebagai seorang kesatria dengan pedang di tangan, sebagaimana saat ini bahwa aku telah memutuskan pengabdianku, berjuang mengembalikan tatanan kehidupan yang telah terpecah, menghimpunnya seperti bermulanya sebuah tanah penuh kedamaian dan kesentausaan abadi. Berkata Ki Sandikala dengan suara perlahan, masih seperti berkata kepada dirinya sendiri. Apapun yang Kakang putuskan, aku berdiri di belakang Kakang Nambi. Berkata Ki Tumbi memberikan dukungannya. Saat ini Raden Wijaya telah menghimpun sebuah kekuatan baru. Aku telah berjanji untuk membawa para cantrik padepokan Teratai Putih ke tanah ujung Galuh. Berkata Ki Sandikala kepada saudaranya Ki Tumbi. Aku akan memerintahkan 100 orang cantrik padepokanku ikut bersama Kakang Nambi. Berkata Ki Tumbi, terima kasih. Perintahkan para cantrikmu berangkat lusa ke tanah ujung Galuh. Berkata Ki Sandikala, aku juga akan mengutus beberapa orang ke berbagai tempat padepokan Teratai Putih yang tersebar di Jawa Dwipa dan Bali Dwipa ini. Berkata Ki Sandikala, biarlah orangku saja yang menyampaikan pesan Kakang Nambi kepada para pemimpin padepokan Teratai Putih. Berkata Ki Tumbi menawarkan orang-orangnya menjadi utusan resminya. Bagus, mungkin aku tidak akan lama di padepokanku di Lamajang, paling lama hanya sepekan. Berkata Ki Sandikala, selama ketidakhadiranku, kepemimpinan ini kuserahkan kepadamu wahai saudaraku. Berkata kembali Ki Sandikala, semoga aku dapat mewakili tugas Kakang dengan baik, berlaku sebagaimana sikap Kakang selama ini. Berkata Ki Tumbi yang menerima tugas mewakili kepemimpinan persekutuan padepokan Teratai Putih selama Ki Sandikala berada di tanah ujung Galuh, berjuang bersama Raden Wijaya membangun kekuatan barunya.